Bab 1968. Tak mudah. Ketika ucapannya selesai, seorang master alam surgawa di belakangnya menyerang Darren. Berani mencemooh tuan muda kami, mati kau. Master alam surgawa tersebut tanpa ragu langsung melancarkan serangan mematikan ke arah Darren. Sebagai pemimpin sekte bela diri, tentu saja Darren tidak akan duduk diam di sini. Ketika lawan sudah berniat buruk, ia sudah siap untuk bertarung. Tiba-tiba, aura bela dirinya melesat, aura mengerikan langsung turun. Boom! Detik berikutnya, Darren menghantamkan tinjunya, bertabrakan dengan tinju lawan, menghasilkan suara yang menggema. Boom! Boom! Tanah di bawah kaki mereka langsung retak. Di bawah tatapan kagum semua orang, Master Alam Surgawa dari alam bawah bela diri kuno langsung mundur. Sementara Darren tetap berdiri, tanpa mundur sedikit pun. Hanya dengan satu gerakan, siapa yang menang sudah jelas. Saat itu juga, Darren penuh dengan semangat bertarung, aura bela dirinya melonjak, seakan-akan dewa turun ke bumi, sungguh menakutkan. Tidak mungkin. Pemuda yang baru saja mengancam akan membunuh Darren tak percaya. Tidak hanya dia, tapi semua orang juga demikian. Darren menatap tajam lawannya, masih dengan kalimat barusan. Tanpa dukungan keluargamu, kau tak ada apa-apanya, cibir dia. Pria itu menggenggam tinjunya erat-erat, wajahnya merengut karena marah. Dia menggeram, ternyata Master Alam Surgawa. Tidak heran berani bersikap sombong di depan kami. Tapi apa bedanya, kami memiliki 5 Master Alam Surgawa di pihak kami. Mudah bagi kami untuk menghabisi sekte bela diri. Diam. Saat itu juga, Eleni akhirnya kembali dari keterkejutannya dan memarahi pemuda itu. Chamaro Zotikos, kalau kau masih berani provokasi Master Darren, jangan salahkan aku bertindak kasar padamu. Melihat itu, semua orang diam. Awalnya mereka ingin bantu Chamaro menantang Darren, tapi sekarang mereka tidak berani. Darren memandang Eleni. Wanita ini sungguh luar biasa. Minta maaf pada Master Darren. Perintah Eleni pada Chamaro. Apa? Chamaro terkejut, menatap Eleni. Kak Eleni, kau ingin tuan muda keluarga Zotikos, meminta maaf pada kakek dari dunia sekuler ini. Dia pikir dia siapa? Pantaskah menerima permintaan maafku? Wajah Eleni menjadi sangat muram. Aku bilang padamu untuk minta maaf. Ujar dia. Mustahil. Plak. Suara tamparan terdengar nyaring, membuat semua orang terkejut. Chamaro tidak percaya. Kau menamparku karena seorang asing dari dunia sekuler. Darren terkejut dengan tindakan Eleni. Dia sudah bersiap untuk memanggil roh dewa perangkapan saja kalau Eleni memerintahkan untuk menyerangnya. Tapi Darren tidak pernah menyangka bahwa Eleni, alih-alih memerintahkan untuk bertarung, malah memerintahkan Chamaro untuk minta maaf, dan juga menamparnya. Saat ini, Chamaro, jangan banyak omong. Kalau Kak Eleni ingin kau minta maaf, maka minta maaf saja, ujar seorang lelaki. Sakis Roufas benar, Chamaro, minta maaflah. Seru wanita lain. Keempat pemuda dan pemudi itu semua merupakan tokoh luar biasa dari alam bawah bela diri kuno. Saat ini, 3 dari mereka berdiri di sisi yang sama. Wajah Chamaro sangat jelek, kedua tinjunya mengepal erat, matanya penuh dengan ketidakpuasan, sangat ingin membunuh Darren, tapi di hadapan Eleni, ia tak bisa melakukannya. Meski Chamaro adalah kebanggaan keluarga Zotikos, ia bukanlah yang terbaik di keluarga itu. Eleni lah yang paling berbakat dalam seni bela diri di antara generasi muda keluarga Zotikos. Tidak hanya di keluarga Menegaki, tapi bahkan di alam bawah bela diri kuno, dialah jenius bela diri teratas. Yang lebih penting, keluarga Menegaki tempat Eleni berasal memiliki posisi yang lebih tinggi dalam dunia bela diri daripada keluarga Zotikos. Dari sudut pandang pribadi atau dari sudut pandang keluarga, Chamaro tidak memiliki hak menantang Eleni. Chamaro menarik napas dalam-dalam,
matanya penuh dengan niat membunuh Darren. "Maaf," ujar dia menggertakkan giginya. Darren memberikan tatapan dingin pada lawan, tidak merespons, tapi berbalik kepada Eleni. "Nona Eleni, aku sudah katakan sangat jelas. Mengizinkan kalian menetap di wilayah utara bukanlah sesuatu yang bisa kuputuskan sendiri. Beri aku waktu, begitu diskusi selesai, aku akan memberimu jawaban," ujar dia. "Baiklah, berikan aku 3 jam lagi, dan aku akan memberimu jawaban." Dari sekte bela diri ke sekte iblis, hanya butuh 1 jam perjalanan. Jerry sudah dalam perjalanan menuju sekte iblis untuk mengambil Charles. Kalau tidak ada kejadian yang tak terduga, mereka pasti akan tiba dalam waktu 3 jam. Kalau Jerry bersedia membiarkan Eleni dan orang-orangnya menetap di wilayah utara, dia tidak keberatan. "Baiklah, kita tunggu 3 jam lagi. Kalau begitu, kita pergi dulu," angguk Eleni menatap Darren. Tidak lama kemudian, Eleni dan orang-orangnya pergi. Para master sekte bela diri merasa jauh lebih lega. Dengan 5 master alam surgawa dan 4 master alam transenden tingkat 9, memberi tekanan besar pada sekte bela diri. Darren juga bernapas lega. Dia pikir dirinya akan berperang sampai mati, tapi tidak disangka, lawan pergi begitu mudahnya. Seorang master alam transenden tingkat 9 puncak dari sekte bela diri datang ke samping Darren. "Tuan, ada sesuatu yang aku tidak yakin apakah aku harus mengatakannya," ujar dia serius. Darren mengerutkan kening, "Kalau tidak jelas, maka janganlah mengatakannya." Master itu merasa sedikit canggung. "Tuan, sekarang batas pemisah sudah pecah. Alam bawah bela diri kuno dan dunia sekuler akan segera bergabung. Dalam keadaan seperti itu, wilayah utara pasti tidak akan bisa bertahan. Kupikir kita bisa menerima Nona Eleni, biarkan mereka menetap di wilayah utara. Tidak hanya bisa melindungi sekte bela diri, tapi juga dapat mengintimidasi mereka dari alam bawah bela diri kuno yang menginginkan sekte bela diri." "Aku tidak ingin dengar hal yang sama 2 kali," desah Darren. Setelah itu, Darren langsung berbalik dan pergi. Dia tidak berniat menjelaskan. Situasi saat ini sangat serius. Setiap kekuatan teratas dalam dunia sekuler akan memiliki pendapat yang berbeda. Kalau bukan karena Jerry, dia mungkin akan mempertimbangkan membiarkan Eleni dan orang-orangnya menetap di wilayah utara, tapi sekarang, dia tidak perlu lagi. Pada saat yang sama, di wilayah utara Gunung Iblis, di hotel besar. "Kak Eleni, aku tidak bisa menelan amarah ini. Di meja makan, akan menjadi suatu kehormatan bagi sekte bela diri kalau kita bersedia menetap di wilayah utara." Beraninya dia menolak, itu sama sekali tidak tahu diri, ujar Chamaro kesal. "Kak Eleni, aku tidak mengerti kenapa kau memintaku meminta maaf. Kita bisa dengan mudah musnahkan sekte bela diri. Aku pikir, Kak Eleni melakukan ini, pasti ada alasan di baliknya," ujar Sakis menatap Eleni. Wanita muda bernama Joanne Sotiropoulou juga menatap Eleni. "Kak Eleni, apa yang kau pikirkan? Ceritakan pada kami. Kalian pikir sekte bela diri sesederhana itu?" ujar Eleni melirik sekeliling ruangan. Bersambung. Bab 1969. Mengandalkan sekte. Ketika Eleni berbicara, semua orang terkejut, seolah mereka tidak bisa memahaminya. Bagaimana sebuah kekuatan bela diri di dunia sekuler, yang hanya memiliki 1 master alam surga, bisa begitu tidak sederhana? Mungkinkah sekte bela diri tidak sesederhana yang terlihat? Aku belum pernah dengar ada kekuatan di dunia sekuler yang membuat alam bawah bela diri kuno gemetar, ujar Sakis. Kalau bukan karena batas pemisah pecah, hanya ada beberapa yang telah melangkah ke alam surgawa di dunia sekuler. Dengan kekuatan Kak Eleni, dia bisa mendominasi dunia sekuler. Bahkan setelah batas pemisah itu pecah. Meski banyak master alam surgawa muncul di dunia sekuler,
masih tidak ada kekuatan yang harus kita takuti, kan? Ujar Joanne. Aku akui, sebelumnya aku menganggap remeh. Aku tidak menyangka kekuatan pemimpin sekte bela diri begitu dahsyat. Tapi hanya mengandalkan dia saja tidak bisa mengubah fakta sekte bela diri di mata kita dianggap sebagai kekuatan yang rendah, dengus Chamorro. Di alam bawah bela diri kuno, setiap kekuatan bela diri bisa menghasilkan beberapa master alam surgawa, sementara sekte bela diri hanya memiliki satu master yang kekuatannya berada di alam surgawa kelas 1 tahap awal, yang tidak cukup untuk ditakuti. Sampai saat ini, Chamorro merasa sangat kesal. Eleni memintanya maaf kepada Darren, yang merupakan penghinaan terbesarnya. Kalau teman sejawat di alam bawah bela diri kuno mengetahui hal ini, Chamorro akan sangat malu. Kalian pernah mendengar tentang Dewa Perang? Tanya Eleni mengerutkan kening sedikit. Joanne terkejut. Kak Eleni, Dewa Perang yang kau maksud, master legendaris yang pernah berdiri di puncak bela diri. Sekte bela diri di dunia sekuler adalah kekuatan bela diri yang dibuat oleh Dewa Perang. Meski kekuatan sekte bela diri di dunia sekuler tidak luar biasa, kabarnya di dalam sekte bela diri, ada segel Dewa Perang yang ditinggalkan oleh Dewa Perang, angguk Eleni serius. Apa? Mendengar ini, semua orang terkejut. Nama Dewa Perang sangat legendaris, bahkan di alam bawah bela diri kuno. Yang mengejutkan mereka adalah sekte bela diri memiliki hubungan dengan Dewa Perang yang legendaris. Kenapa kalian pikir Darren begitu percaya diri saat menghadapi kita? Karena adanya segel Dewa Perang yang ditinggalkan oleh Dewa Perang. Begitu sekte bela diri menghadapi bencana, mereka pasti akan memanggil segel Dewa Perang. Pada titik ini, kalau benar begitu, kalian pikir kita bisa menahan roh Dewa Perang? Lanjut Eleni menatap Chamorro. Chamorro merasa ngeri, wajahnya pucat pasi. Tentu saja, Chamorro tahu kekuatan Dewa Perang. Hanya sisa roh yang ditinggalkan oleh Dewa Perang, bisa dengan mudah membunuh mereka. Belum lagi mereka hanya master puncak alam bawah bela diri kuno. Kemungkinan besar langsung dibunuh oleh sisa roh Dewa Perang dengan satu tebasan pedang. Jadi begitu. Tidak heran sekte bela diri tidak izinkan kekuatan seperti kita menetap. Ternyata mereka punya sesuatu yang bisa diandalkan, ujar Sakis serius. Tapi kalau mereka hanya andalkan sisa roh Dewa Perang untuk memperkuat posisi mereka di dunia baru, aku khawatir tidak ada harapan. Sisa roh Dewa Perang memang kuat, tapi hanya bisa dipanggil sekali. Begitu roh Dewa Perang dipanggil, sekte bela diri tidak akan punya penopang lagi. Pengelakan Darren untuk bergabung dengan kita mungkin karena memiliki dukungan lain. Kau benar, Darren memang memiliki dukungan lain, angguk Eleni menatap Sakis. Siapa? Tanya mereka bertiga menatap Eleni. Pandangan Eleni tiba-tiba penuh semangat bertarung saat dia berkata, Jerry. Jerry, nama ini terdengar familiar, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Mungkinkah dia salah satu master puncak di dunia sekuler? Atau mungkin, dia adalah master yang menyendiri yang berhasil menembus alam surgawa dan berlatih di alam bawah bela diri kuno. Beberapa orang berspekulasi. Eleni menggelengkan kepala, Jerry, jenius bela diri paling mengerikan di dunia sekuler, dan pada saat yang sama, orang terkuat di dunia sekuler. Dia baru berusia 28 tahun. Dan tingkat bela dirinya baru saja memasuki alam surgawa tidak lama yang lalu. Meski hanya pada tahap awal alam surgawa, roh Dewa Iblis, yang pernah berdiri di puncak bela diri, bersemayam di dalam Jerry. Jerry bahkan bisa menggunakan roh Dewa Iblis untuk bertarung dengan orang lain. Dalam keadaan puncak, dia setara dengan master alam surgawa puncak kelas 3. Dan penyebab utama perpecahan antara dunia sekuler dan alam bawah bela diri kuno adalah dia. Setelah ini diungkapkan, semua orang terkejut. Ternyata dia. Semua orang tiba-tiba menyadari.
Tingkat bela dirinya di alam surgawa kelas 1 tahap awal mungkin palsu. Itu hanya kekuatan yang ditampilkan oleh roh Dewa Iblis setelah menduduki tubuhnya, ujar Chamaro angkuh. Dengan usianya, bagaimana mungkin bisa menembus ke alam surgawa? Bahkan di alam bawah bela diri kuno, belum pernah mendengar seseorang menembus ke alam surgawa sebelum usia 30 tahun. Energi spiritual di dunia sekuler sudah sangat tipis. Sebelum batas pemisah retak, kondisi kultivasi para master di dunia sekuler sungguh buruk, dengan hampir tak ada sumber daya kultivasi. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana mungkin ada monster yang berhasil menembus alam surgawa sebelum usia 30 tahun? Setelah mendengar ucapan Chamaro, kupikir Chamaro benar. Jerry hanya menjadi wadah yang diduduki oleh roh Dewa Iblis. Paling-paling, dia hanya bisa dianggap sebagai cangkang yang dihuni oleh roh Dewa Iblis, angguk Sakis sangat setuju. Aku juga berpikir begitu. Kalau bukan karena roh Dewa Iblis, mungkin dia tak memiliki kekuatan alam transenden tingkat 9 tahap awal, ujar Joanne. Tapi, Eleni menggelengkan kepalanya, kalian meremehkannya. Sejauh yang kudengar, sebelum roh Dewa Iblis menduduki tubuhnya, dia sudah berhasil menembus ke alam surgawa, ujar dia serius. Selain itu, kalau dia hanya seorang master biasa, apakah roh Dewa Iblis akan menduduki tubuhnya? Sakis terkejut, Kak Eleni, ini tak mungkin, kan? Tanpa roh Dewa Iblis menduduki tubuhnya, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan alam surgawa? Kak Eleni, kau tak sedang bercanda, bukan? Kalian pikir aku bercanda, ujar Eleni ketus. Mereka semua gemetar, menyadari Eleni adalah jenius terkuat dari generasi muda keluarga Menegaki dan tak pernah berbohong. Kalau dia berkata begitu, itu pasti benar. Apakah itu berarti pemuda ini di dunia sekuler yang seumur dengan mereka memiliki kekuatan alam surgawa? Semakin mereka memikirkannya, semakin terkejut mereka. Tiba-tiba, Kakak Eleni, tadi kau bilang sekte bela diri bergantung pada Jerry, dan roh Dewa Iblis ada di tubuh Jerry. Bisakah kita katakan sekte bela diri bergantung pada roh Dewa Iblis? Tanya Joanne. Eleni mengangguk sedikit, kalau aku tak salah, sekte bela diri mungkin sudah setia kepada roh Dewa Iblis. Alasan kenapa Darren belum menyatakan apakah mengizinkan kita menetap di wilayah utara sebenarnya menunggu perintah dari roh Dewa Iblis. Kecuali kalau roh Dewa Iblis setuju. Kalau tidak, kita tak akan dapat menetap di wilayah utara. Bahkan, tak akan memiliki kesempatan untuk menetap di sekte bela diri. Jangankan kita, kekuatan bela diri teratas alam bawah bela diri kuno mungkin akan kesulitan mengambil alih wilayah utara. Sebuah segel dewa perang sudah cukup untuk menakuti para master teratas dari dunia bawah. Sekarang, dengan tubuh yang diduduki oleh roh Dewa Iblis, sudah cukup untuk memungkinkan sekte bela diri memiliki tempat di dunia baru. Bersambung.